Ini satu jaminan bahwa jangan cari kemana-mana kerajaan Allah itu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Katakan amin. Ketika kita berkumpul di dalam namanya, maka di situ dia hadir. Ketika kita menyebut namanya, maka di situ dia bekerja. Kalau kita berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada nama Yesus diserukan, di sana ada mujizat Tuhan. Di mana ada nama Yesus disebut, di sana ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, tanda heran terjadi, karena nama Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak mungkin itu terjadi, karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jangan saudara berkata nanti, di mana kerajaan Allah? Ketika Anda merasakan damai sejahtera dalam ibadah, ketika saudara merasakan ada sukacita dalam ibadah, itulah namanya kerajaan Allah. Aku datang ke rumah Tuhan untuk apa? Aku akan mencari Tuhan, menemukan Tuhan di sana, karena hanya Tuhan yang mampu memberi damai, hanya Tuhan yang memberi sejahtera, hanya Tuhan yang mampu memberi sukacita kepada saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersujud kepada Tuhan, maka beban-beban kita, masalah-masalah kita, penyakit-penyakit kita sudah tanggalkan di bawah kaki Tuhan. Kita akan pulang membawa kebebasan dan kemenangan dari Tuhan. Itulah namanya kerajaan Allah. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, saya boleh merasakan begitu luar biasa hadirat Tuhan kita rasakan hari ini dalam pujian penyembahan kita. Jadi kita tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Kalau orang nyanyi bisa saja kita nyanyi di mana saja, tapi memasuki hadirat Tuhan, menyanyi di hadirat Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Amin. Saudara boleh nyanyi di pesta-pesta, saudara bisa nyanyi, ya, nyanyi apa saja, ya, entah apalah lagu saudara. Tapi kalau dalam hadirat Tuhan berbeda ketika kita bernyanyi di hadirat Tuhan. Kenapa kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Ada banyak kejadian, ada banyak mujizat. Bukan terjadi pada waktu didoakan, tetapi mujizat seringkali terjadi di saat ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena Allah berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Katakan amin. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan, itu bukan main-main, tetapi itu adalah satu respect dari hidup kita, bahwa kita menghormati Tuhan yang luar biasa. Baik saudaraku, kita akan dengar firman Tuhan hari ini yang saya coba ambil dari dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca 9 dan 10. 1, 2, 3. Ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi saya baca Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, saya memberi judul menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Sekali lagi, menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Yesus berdoa begini: Bapa kami yang di sorga. Yesus memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Itu adalah
lambang kedekatan. Orang yang paling dekat di dunia ini adalah Bapa, bukan orang lain, Bapa. Ini menunjukkan kedekatan, persekutuan yang intim. Kita memanggil Tuhan itu adalah sebagai Bapa. Kemudian dikatakan yang di sorga. Kata yang di sorga di sini ini bukan menunjukkan tempat. Terkadang bayangan kita kalau Bapa kita di sorga itu jauh sekali tempatnya, ya. Tetapi sebenarnya saudaraku, ini menunjukkan kemuliaan, karena di sorga itu hanya ada kemuliaan. Yang di sana ada Shekinah glory. Shekinah glory itu adalah kemuliaan Allah yang tidak terkatakan. Kalau emas mungkin kita bisa, oh emas sangat mulia, logam mulia. Tapi sorga lebih dari emas. Ya. Sorga, Bapa kami yang di sorga. Artinya Yesus mengajar kita, Yesus mengajar murid-murid bahwa Bapa itu adalah, atau Tuhan itu adalah sesuatu yang paling dekat. Kita memanggil dia Bapa, dan tempatnya adalah tempat yang mulia. Nanti saya jelaskan. Lalu dikatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini dia. Dikuduskan namamu artinya Bapak Ibu, nama yang kudus, dimuliakan, dikhususkan. Ya. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah makanya saudara, saya coba memberi judul ini adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi, menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Mungkin gak? Mungkin. Ya, coba baca di Warta Jemaat dulu. Ada ayat pertama di situ di Warta Jemaat. Coba saudara bisa buka. Boleh minta satu Warta Jemaat dulu. Yosua, ada warta di situ. Ayo, kita baca. Ada. Oke, makasih. Ya. Ini kita baca ya dalam Lukas 17 ayat 21. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Terus, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Inilah ayat yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu bukan di sorga. Nggak ada itu sorga. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Nah, coba kita pilah-pilah terlebih dahulu. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan sorga? Dan apa itu sorga? Sekali lagi, ada 3 poin yang harus kita bedakan di sini. Ada sorga, ada kerajaan sorga, dan ada kerajaan Allah. Terkadang kita menangkapnya campur baur. Oh, sama itu semuanya. Tidak. Inilah yang dipakai oleh orang itu, bahwa mereka mengatakan tidak ada surga. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu di bumi ini. Nanti akan jelaskan. Tetapi fokus kita hari ini bahwa bagaimana mungkinkah kerajaan Allah itu bisa ada di bumi? Ini Yesus sudah menjawab. Nah, kita lihat dulu next. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, yang pertama, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Roma 14 ayat 17. Bagi saudara yang ada Alkitab, saudara bisa buka, bisa catat. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Kita lihat di situ. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Terus, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus memahami ini dulu, apa itu kerajaan Allah. Nanti saya akan coba bahas kerajaan sorga dan sorga. Kita lihat dulu ini, apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dikatakan bukan soal makan dan minum. Makanya ketika kita cari kerajaan Allah, kita bukan mencari makan minum. Ketika seseorang, saudaraku, mau mencari kerajaan Allah, sebenarnya dia bukan mencari apa menjadi kebutuhannya, bukan soal makanan. Dalam bayangan kita, kerajaan Allah itu kan penuh dengan makanan. Saya dulu punya pemahaman seperti itu, namanya kerajaan. Kerajaan itu kan, waduh, ada makanan, pesta, ya kan, nyanyi-nyanyi. Itu dalam benak kita, dalam benak saya. Tetapi ternyata kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi ada 3 poin di sini. Soal kebenaran. Berkata benar, berpikir benar, berbuat benar. Itulah kerajaan Allah. Ya, bukan soal makanan. Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Nah, seringkali kita tidak merasa damai ketika kita berada di suatu tempat, kita nggak sejahtera. Makanya saya katakan tadi, ketika kita berdoa, menyembah, memuji Tuhan, ada damai yang hadir dalam hati kita. Amin, saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu rasa nggak tadi, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, orang kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pujian penyembahan, tidak merasa gengsi lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu ingat Raja Daud. Raja loh, raja. Coba bayangkan seandainya Presiden Jokowi datang lalu menjingkrak-jingkrak, saudaraku, nari-nari. Apa pandangan dunia? Orang mau bilang apa? Ih, kok presiden seperti itu? Tapi Daud tidak peduli kedudukannya, jabatannya sebagai raja pada waktu itu. Justru ketika dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dia menari-nari, di hadapan Tuhan, saudaraku, layaknya seorang anak kecil. Makanya kalau nyanyi jangan gengsi. Ya, jangan kita merasa kaku, aduh gengsi kali nyanyi-nyanyi. Apalagi saudara tidak perhatikan, rasanya saudara seperti nyanyi di gereja dengan nyanyi di Lapotua nggak bisa dibedakan. Ya kan? Ada orang gitu kan, nyanyi di Lapotua juga lisoy, di gereja juga sama, nggak ada bedanya. Beda. Ketika kita nyanyi di hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan turun, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja sehingga membuat kita damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Yang ketiga, dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Saya setiap kali Bapak Ibu nyanyi di gereja seperti ini, ada sukacita yang mengalir, ya kan? Apalagi saudaraku, ketika waduh kita merasakan dari pelan-pelan, lalu waduh ada sesuatu sukacita yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan merekam satu peristiwa memuji Tuhan di Papua. Saudara mungkin ada videonya. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Frankie Rewa, dia rekam sebuah KKR di lapangan, dan itu orang manusia seperti lautan, saudaraku. Orang Papua kalau nyanyi tidak ada gengsi-gengsi. Mereka bersorak-sorai mengelilingi lapangan itu sambil nari, sambil berjalan, sambil bernyanyi, saudaraku, muter-muter. Dan dibilang sama hamba Tuhan ini sudah mau 1 jam tidak berhenti. Bisa nggak kita 1 jam menyanyi tanpa berhenti? Sambil berjalan, sambil berlari, sambil melompat, sambil berteriak. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak mungkin. Itu terjadi karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jangan saudara berkata nanti, di mana kerajaan Allah? Ketika Anda merasakan damai sejahtera dalam ibadah, ketika saudara merasakan ada sukacita dalam ibadah, itulah namanya kerajaan Allah. Katakan amin. Ketika kita merasakan ada sukacita,
bukan hanya setengah beban kita, semua beban kita, semua pikulan kita, semua beban pikiran, semua beban hidup kita, kita sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersujud kepada Tuhan, maka beban-beban kita, masalah-masalah kita, penyakit-penyakit kita sudah tanggalkan di bawah kaki Tuhan. Kita akan pulang membawa kebebasan dan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kerajaan Allah itu adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika berputar-putar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya sekali lagi tips supaya saudara nikmatilah pujian penyembahan itu. Saudara rasakan hadirat Tuhan. Jangan lagi yang ada yang gengsi. Kalau boleh pun jangan ada lirik sana, lirik sini. Saya setiap kali menyanyi, saya tutup mata supaya lebih fokus, lebih konsentrasi. Baca macam-macam. Tapi kalau saya mungkin lebih kepada fokus supaya saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya mau menari, kayak mau memuji Tuhan, mau melompat, angkat tangan, bagaimanapun itu adalah reaksi, ya, respect ketika kita bersuka cita, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada kan gereja itu duduk tenang sampai selesai. Ya nggak salah. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Tiap hari dia memuji Tuhan, bersukacita ketika datang ke rumah Tuhan. Sukacita Daud tidak dia rasakan ketika dia memenggal kepala banyak musuhnya. Tidak. Daud tidak bersukacita ketika dia mengalahkan banyak musuh. Tapi Daud bersukacita. Alkitab mencatat ketika dia datang ke rumah Tuhan, itu ada sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang susah ke gereja. Sebenarnya motivasi kita datang ke gereja itu untuk apa? Kalau sama seperti Daud, kita datang ke gereja itu supaya kita boleh bersukacita, lebih bersukacita daripada di hari-hari yang lain. Makanya Daud berkata apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu. Dari mana? Daripada 1000 hari di tempat lain. Dengar baik, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena di rumah Tuhan, di sana kita menemukan kerajaan Allah. Katakan amin. Di sana ada kebenaran, di sana ada damai, di sana ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau semua konsep pemikiran manusia sama seperti ini, apakah masih ada orang yang malas-malas ke gereja? Tidak. Ketika kita memiliki konsep ini, aku datang ke rumah Tuhan untuk apa? Aku akan mencari Tuhan, menemukan Tuhan di sana. Karena hanya Tuhan yang mampu memberi damai, hanya Tuhan yang memberi sejahtera, hanya Tuhan yang mampu memberi sukacita kepada saya. Itulah namanya kerajaan surga, itulah namanya kerajaan Allah. Next. Apa itu kerajaan Allah? Apa yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah atau di luar kerajaan Allah, itu tertulis dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Coba kita baca dulu. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 dan 32 sampai 32. Ya. Kita baca Bapak Ibu ya. Matius 6 31 32. Sama-sama 1 3 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Terus semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin.
Perhatikan, ada 3 poin yang dijelaskan oleh Yesus di sini. Yesus sendiri yang ngomong, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. 3 hal ini. Lalu dalam pembacaan tadi, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Matius juga mencatat, Yesus kata di sini bahwa orang yang tidak mengenal Allah mencari hal ini. Apa yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah? Makanan, pakaian, dan minuman. Apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Bukan itu kerajaan Allah. Tapi dijawab ayat yang terakhir, Bapamu tahu. Coba perhatikan. Akan tetapi, sama-sama 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Tuhan itu tahu kalau kau butuh makanan. Tuhan itu tahu butuh minuman dan pakaian. Itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya begini, jangan ikut-ikut seperti itu. Itu adalah orang-orang yang hanya memfokuskan diri cari makan, cari minum, cari pakaian. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu semuanya. Tapi kamu, kata Tuhan, kamu, kata Yesus, kamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Bapamu juga tahu kalau engkau butuh makanan. Bapamu tahu kalau engkau butuh minuman dan butuh pakaian. Jangan khawatir. Perhatikanlah bunga bakung di ladang tanpa bekerja, dan seterusnya. Tetapi ia dihiasi oleh Allah. Itu bukan hanya sebuah slogan, saudara, atau sebuah kalimat kiasan. Itu betul-betul Tuhan akan pelihara kita. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah khawatir lagi apa yang dimakan, minum, dan pakai. Ya, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya orang yang tidak mengenal Allah itu banting tulang sampai tulangnya remuk, hanya cari duit untuk makanan, minuman, pakaian. Anda tidak perlu bekerja untuk itu pun pasti Tuhan pelihara. Itu satu jaminan dari Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Cari dahulu. Makanya dijawab ayat yang ke-33. Apa katanya? Cari dahulu apa? Kerajaan Allah itu. Cari dulu kerajaan Allah itu, maka semuanya itu tambahkan, tinggal ditambahkan kepadamu. Makanan, pakaian, dan minuman itu tinggal bonus. Yang terpenting adalah dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada sukacita oleh Roh Kudus, dan apa tadi ada damai sejahtera. Kalau saudara suruh barter, tukar, saudara pilih mana? Saudara pilih makanan, minuman, dan pakaian, atau saudara pilih damai sejahtera? Kira-kira saudara pilih mana? Iya Pak Pendeta, Om Gembala, nanti kalau nggak makan mati. Saya tidak mengajak saudara untuk tidak kerja ya. Saudara, firman Tuhan berkata orang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan malas. Saya juga tidak suka orang malas. Apalagi Tuhan. Orang malas belajar sama semut. Semut saja tanpa pemimpin, tanpa pemerintah, dia mengatur barisannya, dia mengumpulkan makanannya pada waktu musim kemarau. Belajar sama semut. Jangan menjadi orang malas. Ya. Tapi dalam arti begini, jangan hanya fokus kepada kebutuhan makan, minum, dan pakai.
makan, minum, pakai. Hanya itu saja. Kemarin saya kunjungi satu orang, dan dalam kunjungan saya, Bapak Ibu, saya katakan gini, bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Ya, karena kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan, seberapa mampu kita sih berusaha mencari? Seringkali kita membanting tulang untuk bekerja yang hanya dihabiskan. Makanya Yesus berkata, Tuhan berkata juga dalam Alkitab bahwa mengumpulkan dalam pundi-pundi bocor. Hari ini kita kerja kumpul, tapi bocor, habis, kelihatan, nggak kelihatan. Lebih bagus kita bekerja utamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah ini, maka semua yang lain-lain tinggal ditambahkan kepada kita. Amin. Cari dulu Tuhan, utamakan Tuhan dulu. Bagaimana mencari? Nanti saya jelaskan. Next, kita lihat dulu. Nah, yang berikut, di manakah kerajaan Allah itu? Mana kerajaan Allah itu? Mungkin saudara berkata, di mana kerajaan Allah itu? Yang pertama, kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda. Ya, dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi, yang ke-17 ayat 20. Demikian. Lukas 17 ayat 20. Saya baca begini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah itu datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu seperti tidak kelihatan, begitu maksudnya, tanpa tanda-tanda lahiriah. Jangan ada berkata kepada, di sana ada kerajaan Allah. Jangan percaya, karena kerajaan Allah tidak ada tanda-tanda lahiriah. 21. Juga orang dapat mengatakan, lihat, ia di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ini satu jaminan bahwa jangan cari kemana-mana kerajaan Allah itu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Katakan amin. Ketika kita berkumpul di dalam namanya, maka di situ dia hadir. Ketika kita menyebut namanya, maka di situ dia bekerja. Kalau kita berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada nama Yesus diserukan, di sana ada mujizat Tuhan. Di mana ada nama Yesus disebut, di sana ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, tanda heran terjadi, karena nama Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya jangan saudara jauh-jauh kemana-mana. Di mana kita berkumpul, terlebih dalam satu ibadah, Dia ada di antara kamu. Ada enggak saudara lihat Tuhan, kerajaan Allah di antara kita? Ada. Karena Dia tidak punya tanda-tanda fisik, tidak ada bentuk Dia, ya kan? Saudara tahu, ya? Oke, next. Dalam doa Bapa kami tadi sudah. Next. Dikatakan di situ bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kenapa sih menghadirkan kerajaan Allah? Mungkin nggak kerajaan Allah itu datang ke bumi? Mungkin. Ada satu kerinduan Tuhan sampai dimasukkan di dalam doa Bapa kami. Nah, dengar ya Bapak Ibu, ada beberapa yang saya dengar Bapa kami itu seperti mantra. Aduh, gawat. Ada beberapa waktu yang lalu cerita, iya Pak Pendeta, waktu aku berdoa, waktu aku lagi kesurupan, ada orang kesurupan, dia baca itu doa Bapa kami. Karena sering dia dengar kalau ada orang kesurupan di agama seberang, di kepercayaan seberang, dia baca apa? Ayat apa?
Nah, ayat itulah. Lalu dia katakan karena dia adalah orang Kristen, lalu dia bilang kalau ada kesurupan, ada kemasukan roh jahat kepada orang-orang lain, lalu dia baca doa Bapa kami. Saya katakan begini, doa Bapa kami bukan mantra. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Doa Bapa kami ini berisi doa yang begitu luar biasa, merangkul semua doa-doa yang kita doakan setiap hari dan setiap saat. Tapi itu bukan mantra. Bagaimana kita sikap hati kita, itu yang paling penting. Makanya dikatakan datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Biarlah kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Ya. Next. Nah, di sini saya akan coba bedakan kerajaan sorga dengan kerajaan sorga berbeda. Sorga berbeda dengan kerajaan sorga. Sorga itu tempat. Sorga itu ada satu tempat yang di sana di Alkitab mencatat bahwa di sana tidak ada susah, di sana tidak ada air mata, di sana nggak ada penderitaan, di sana juga nggak ada kawin mengawinkan. Jadi jangan saudara berpikir ada bidadari nanti di sorga. Kita makhluk kudus, suci, tanpa ada lagi keinginan-keinginan seperti itu. Alkitab yang mencatat tidak ada kawin mengawinkan di sana. Ya, tidak ada nanti suami istri di sana, nggak ada. Di sana kita adalah makhluk yang kudus, hidup kudus sama seperti Yesus. Ya. Jadi sorga itu adalah satu tempat, di sana ada kemuliaan Allah. Alkitab mencatat dalam Wahyu bahwa di suasana sorga itu yang ada hanya ada sukacita, yang ada hanya damai sejahtera, yang ada hanya ya ketenangan, damai. Ketika Anda berdoa saja Anda sudah menikmati ketenangan. Itu adalah kerajaan sorga. Siapa yang pernah merasakan ketika dia berdoa dia merasa tenang ketika amin, plong dia, padahal dia punya beban berat, tapi ketika dia amin dia merasa ada damai, senangnya bukan main. Ya, itu. Jadi sorga itu berbeda dengan kerajaan. Sorga cuma sebuah tempat yang merupakan bagian dari kerajaan Allah. Nah, apa bedanya sekarang? Kita udah tahu ya, sorga itu tempat, kerajaan sorga itu adalah sebuah sistem pemerintahan Allah. Nah, sekarang apa bedanya dengan kerajaan Allah? Kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Ada orang pernah bertanya, apa bedanya? Ya. Nah, kerajaan Allah, apalagi dalam Matius tidak disebut kerajaan Allah. Kenapa? Matius itu adalah orang Yahudi tulen. Artinya apa? Matius itu masih memegang hukum Taurat. Nah, di dalam Taurat tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah. Dalam bahasa aslinya Yahweh. Itu tidak boleh disebut. Hanya 4 huruf, YHWH. Itu pantang, dikuduskan sekali menyebut nama itu. Makanya kalau saudara cari nanti sepanjang kitab Matius, ya, ia tidak menulis nama Allah, kerajaan Allah. Ya. Kenapa dia sangat menghormati nama Allah itu? Makanya ia menggantinya menjadi kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Artinya begini, kerajaan Allah dan kerajaan sorga sebenarnya hal yang sama. Sistem pemerintahan Allah, sistem kepemimpinan Tuhan, pemerintahan Allah yang terus menerus, ya, yang ada di antara kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaanmu di bumi
seperti di sorga. Supaya apa? Supaya sistem kerajaan sorga itu masuk di tengah-tengah dunia. Pemerintahan Allah itu menguasai manusia. Kenapa? Next, kita lihat dulu. Saya jelaskan begini. Next lagi. Lalu lanjut. Oke. Ada dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kalau namanya kerajaan Allah, rajanya siapa? Allah atau Yesus. Tempatnya di mana? Sorga. Nah, kalau kerajaan iblis, rajanya siapa? Iblis. Tempatnya di mana? Di neraka. Dunia ini adalah medan pertempuran. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka bumi dan segala isinya itu ada di genggaman iblis sampai sekarang. Iblis sedang menguasai sistem di dunia ini. Makanya tidak heran ada orang yang berbuat jahat, ada orang membunuh, ada orang yang melakukan dosa setiap hari, setiap saat. Setiap hari kita dengar ada kabar-kabar yang perbuatan-perbuatan dosa, kelakuan-kelakuan yang berdosa. Kenapa? Karena dunia ini sudah ada di genggaman iblis. Dalam sistem pemerintahannya iblis, sudah dikuasai oleh iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa yang pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus datang menjelma menjadi manusia. Kemudian ia mau membangun kerajaannya di bumi ini. Ia mau menyelamatkan manusia. Kenapa? Akibat dari dosa, maka dunia ini dipenuhi, dikuasai oleh sistem kerajaan iblis. Dan iblis ini tempatnya nanti di neraka. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Tetapi dia akan juga membawa pengikut-pengikutnya ke neraka, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, dua kerajaan ini saling tarik menarik. Pertanyaan saya, kenapa saling tarik menarik? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Tidak, Tuhan itu berkuasa. Hanya Tuhan memberikan free will kepada manusia. Pilih, engkau mau ikut ke sorga kah, atau engkau mau ikut neraka? Engkau mau ikut Tuhan kah, atau engkau mengikut iblis? Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia. Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan memaksa, sekali ngomong saja, semua manusia di bumi, semua masuk sorga, masuk. Tapi dipaksa. Tapi Tuhan tidak punya seperti itu. Dia tidak memberikan. Ia memberikan hak bebas, free will kepada manusia. Nah, itu sebabnya ia dirikan kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana di sorga, begitulah yang terjadi di bumi. Nah, kalau kenapa saudaraku? Makanya ia berkata, ia mendirikan kerajaannya di bumi. Next, kita lihat dulu. Mungkin saudara berkata, mana ayatnya Pak? Ini kita baca ya. Dunia dan segala kuasa dan kemuliaan dunia sudah diserahkan dalam kuasa iblis. Coba baca itu, Lukas 4 ayat 6. Ayo kita baca, 1, 2, 3 ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Siapa yang ngomong ini? Iblis. Waktu Yesus dicobai, dia berkata kepada Yesus, ya, dia katakan begini, segala kuasa, tahu kuasa? Pemerintah, raja-raja. Kemudian siapa lagi? Kemuliaan, kemewahan, kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kapan itu diserahkan? Pada waktu Lucifer dilempar ke bumi. Dunia kacau. Makanya dalam waktu penciptaan ada satu ayat mengatakan bahwa
Dunia belum terbentuk, bumi belum terbentuk, gelap gulita dan kosong, ya. Disitulah kita mungkin membaca sebentar saja, tapi itu ribuan tahun. Disitulah iblis dijatuhkan. Kapan itu? Waktu penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Disitulah iblis dilemparkan ke bumi. Ya, disitulah iblis. Makanya mulai dari situ, hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, dan seterusnya, sampai waktu mereka ada di Taman Eden, iblis sudah ada. Kapan dia muncul? Waktu dia dilemparkan ke bumi. Dan semenjak dia dilemparkan ke bumi, bumi gelap gulita. Disitulah bumi dalam genggaman iblis. Mungkin kita berpikir, kenapa mesti ada iblis? Maunya bagus-bagus aja ya, nggak usah ada iblis, kan enak kita. Nggak perlu lagi kita harus bertobat, kita nggak perlu lagi berbuat jahat. Gara-gara iblis semuanya ini. Mungkin pikiran kita begitu, tetapi memang sudah dari waktu bumi diciptakan, iblis sudah ada. Kapan itu? Waktu dia dijatuhkan, dibuang ke bumi, karena dia mau menyamakan diri dengan Allah. Tadinya dia adalah malaikat, salah satu dari sekian banyak malaikat. Ada Gabriel, kalau orang seberang berkata Jibril, ada malaikat Mikhail, ya. Ada apa lagi? Banyak nama-nama, tapi salah satunya adalah malaikat juga namanya Lucifer. Nah, Lucifer ini adalah pemimpin paduan suara di sorga, pemain musik yang handal, ya. Makanya ketika dia merasa hebat, dia mau menyamakan diri dengan Allah, di situ Allah langsung melempar dia ke bumi. Itulah namanya iblis, ya. Jadi dunia sudah diserahkan dalam genggaman iblis. Iblis berkuasa atas bumi ini. Makanya dia berkata kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku akan berikan semuanya itu, kekuasaan itu kepadamu. Apa jawaban Yesus? Engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, Yesus tidak mau menyembah. Masa iblis disembah? Dan salah satu tujuan iblis adalah mencari penyembahan. Salah satu rencana iblis adalah supaya manusia datang kepadanya, menyembah dia. Makanya melalui dukun, melalui tempat-tempat yang keramat, pergi ke pohon, pergi ke gunung, persunggihan, yang di Gunung Kawi, di mana-mana. Itu adalah, di balik itu semuanya adalah iblis. Itu tujuan iblis, supaya juga dia disembah. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan dia. Katakan kepada iblis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Katakan amin. Jangan sembah iblis. Makanya ketika engkau datang ke dukun, engkau sebenarnya tidak langsung, secara tidak langsung, engkau datang menyembah iblis. Kalau pergi ke tempat-tempat keramat, engkau masih memakai mistik, ya, segala rupa lah, mitos-mitos, termasuk kalau jatuh cicak, ada firasat, ada kurang enak, Anda sedang dikelabui oleh iblis. Engkau tarik nafas mau keluar dari pintu, mana yang lebih kencang, sebelah kanan atau sebelah kiri? Saudaraku, ya, kalau sebelah kanan, maka engkau melangkahkan kakimu sebelah kanan, supaya kamu beruntung. Engkau sudah diikat oleh iblis. Kalau engkau pergi ke kuburan, engkau secara tidak langsung, ya, meminta petunjuk dari nenek moyang yang ada di kuburan itu. Bukan berarti salah, ya, saya tidak berkata salah pergi ke kuburan. Silakan bersihkan, ya, akan dirapikan bagus, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau berdoa untuk orang yang sudah mati itu, meminta petunjuknya. Opung, besok keluar nomor apa, Opung? Aku udah beli togel ini, Opung. Ya, jangan.
Kalaupun ada suara, ada lagi yang menyerupai. Ada suara opung, dia kemasukan suara opung. Opung si anu udah masuk ke dalam dia. Lalu saudara takut, ngeri kali Anda sedang dicengkram oleh sistem kuasa iblis. Jangan percaya itu. Di balik itu semuanya adalah iblis. Tolak dia dalam nama Yesus. Katakan amin. Jangan lalu iya ya, ada suara kayak suara opung. Lalu saudara mulai percaya, iya ada opung. Opung datang, kasih minum ya. Lalu saudara kasih minum di kamar. Ya. Besok saudara pegang, udah dingin. Udah dimakan opung. Ada yang seperti itu sampai sekarang. Udah orang Kristen pun, tapi kenapa pemahamannya mengenai firman Tuhan sangat dangkal. Makanya jangan percaya. Bilang sekali lagi, jangan percaya. Kenapa? Semuanya itu sudah diserahkan di tangan iblis. Lalu coba kita baca lagi ayat berikutnya, Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti apa? Jalan dunia ini. Terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah apa? Orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Inilah namanya kita masuk dalam sistem kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa ini adalah kerajaan iblis. Kerajaan angkasa ini adalah kerajaan kuasa kegelapan. Makanya dikatakan di sini kami dahulu juga masuk di dalamnya. Dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini, sistem dunia ini, cara-cara dunia. Makanya Yesus berkata, aku mau hadirkan kerajaanku di bumi supaya kerajaan iblis itu disingkirkan. Kenapa? Ia mau supaya saudara pindah dari kerajaan iblis masuk dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Sehingga kita tidak mengikuti lagi sistem dunia seperti yang saya sebut tadi. Masih percaya kepada ini, kepada itu, yang hanya masih mencari makan, minum, pakai. Kalau hanya mencari, bekerja hanya untuk cari makan, minum, pakai, sudahlah. Ada yang lebih berharga dari makan, minum, pakai, Bapak Ibu. Kemarin saya berdoa pagi-pagi, saya merenungkan dan diingatkan oleh Tuhan. Dia seperti ada suara. Dia bilang begini, kamu tahu, kamu masih sehat, darah di seluruh tubuhmu masih bisa berjalan. Itu karena siapa? Coba kalau seandainya disumbat saja sedikit aja darah kita ini nggak jalan, nggak mampu mengantar makanan, nggak mampu mengolah, apa yang terjadi? Ada satu pasien pernah saya dengar, pernah saya lihat, dia nggak bisa turunkan kakinya. Itu darah kalau sudah dibawa nggak bisa lagi naik. Loh, ngeri kan? Akhirnya saudaraku harus dipompa itu darahnya supaya bisa jalan dan tidak bisa turun kakinya. Kalau sudah di kaki itu darah nggak bisa naik lagi. Akhirnya saudaraku hanya dalam waktu beberapa hari itu mati. Sekalipun dipompa dengan pakai alat supaya berjalan itu darah. Coba Tuhan sumbat aja darah saudara, kecil aja, nggak usah jalan itu darah. Apa yang terjadi? Mati kita ini. Coba jantung kita biasanya berdetak
masih bisa mompa, paru-paru kita masih bisa bernafas. Sedikit aja dihalangi nafas itu, apa yang terjadi? Mati kita ini, dan kembali sama seperti tanah liat, karena kita terbuat dari tanah liat. Tubuh kita, badan kita ini tanah liat semua, Bapak Ibu. Itu makanya kalau masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa jalan, masih bisa darahmu masih bisa berjalan di seluruh tubuhmu, maka pergunakan tubuh itu untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Jangan kau pergunakan hanya untuk mencari, habis itu habis. Utamakan Tuhan dahulu. Cari dulu kerajaan Allah. Saya heran, banyak orang seperti mau ke gereja itu berat sekali, mencari Tuhan itu berat sekali. Yang dipikir kenapa? Kolekte. Itu aja nya pikir. Aku udah cari-cari, aku kasih kolekte, sumbangan. Aduh, kalau hanya itu sampai di situ, kita nggak pernah diberkati Tuhan. Oke, kita lihat lagi. Next. Allah berinisiatif mendirikan kerajaannya di bumi. Yesus datang mendirikan kerajaannya di bumi. Untuk itu ia lahir. Kolose 1 ayat 13-14. Sama-sama. 1, 2, 3. Yap. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kerajaan iblis, terus, dan memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan apa itu? Kerajaan Allah yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Katakan amin. Saudaraku, ia melepaskan kita dari cengkraman iblis tadi, supaya kita tidak mengikuti lagi sistem dunia, supaya kita tidak mengikuti lagi cara-cara dunia, penyembahan-penyembahan yang salah, pikiran-pikiran yang negatif. Jangan ikuti lagi itu, kata Tuhan. Engkau menghabiskan waktumu hanya untuk itu, makanya dia pindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Makanya dalam doa Bapa kami tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Menghadirkan kerajaan sorga ada di antara kita. Jadi artinya begini. Next, yang terakhir. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu artinya kita untuk masuk dalam kerajaan Allah melalui yang namanya pertobatan. Untuk masuk dalam sistem pemerintahan Allah, maka hanya satu cara, bertobat. Apa Bapak Ibu? Bertobat. Bertobat itu berbalik. Kalau engkau melangkah selama ini mengikuti cara-cara duniawi, bertobat, berbalik arah. Itu namanya metanoia. Perubahan pikiran, terjadi pertobatan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus melalui pertobatan. Bertobat bukan untuk masuk surga, tetapi apa? Masuk dalam kerajaan sistem pemerintahan Allah. Di mana itu? Di bumi ini. Ya, artinya apa? Hidup di bawah pemerintahan Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Jadikan dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau dia raja, ada kekurangan kita, lapor sama raja. Katakan amin. Kalau ada sakit saudara, lapor kepada raja. Kalau ada kekurangan-kekurangan apapun yang kita rasakan, lapor kepada raja kita. Jangan lapor kepada siapapun. Apalagi saudara, jangan lapor kepada manusia. Kemudian hidup mengalami sorga di bumi. Artinya apa? Suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga kita. Suasana sorga ada di dalam pekerjaan kita, ada di kota kita, ada di masyarakat, ada di mana kita berada. Kita yang akan membuat suasana sorga hadir di mana saja. Kalau kita sudah membawa sorga
di tengah-tengah komunitas kita, maka tidak ada lagi iri hati, nggak ada benci, nggak ada kedengkian, nggak ada lagi perselisihan. Yang adalah suasana sorga. Apa tadi suasana sorga? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya itu menjadi bagian kita. Kita bekerja pun ada damai. Ya, dalam keluarga ada damai, ada sukacita. Ya, dimanapun kita berada, kita membawa sorga. Ya, pekerjaan kita ada damai, ada sukacita. Maka saya percaya yang lain-lain pasti Tuhan sediakan. Katakan amin.